Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lucia Natalia, mahasiswi Universitas Gunadarma kelas 1 KA 04 dengan NPM 1311947. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu pencemaran lingkungan? Lalu, kalian tahu nggak sih kenapa lingkungan itu dapat tercemar? Kemudian, apa saja jenis-jenis lingkungan tercemar? Kemudian, kalian tahu nggak sih bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita membahas materi ini, silakan kalian like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa turn on notification-nya untuk update video terbaru dari channel aku. Yuk, mari kita membahas. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lalu, lingkungan dikatakan tercemar apabila dimasuki atau kemasukan bahan pencemar yang dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya, teman-teman. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh dua faktor, teman-teman. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor alam. Jadi, saya akan menjelaskannya satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama, itu ada faktor manusia. Kenapa faktor manusia bisa disebabkan sebagai pencemaran? Karena kegiatan manusia sehari-hari, teman-teman. Misalnya, pembakaran sampah, penggundulan hutan, penggunaan deterjen, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua, karena adanya faktor alam, teman-teman. Kenapa ada faktor alam, teman-teman? Karena ya dari bencana alam seperti tsunami, banjir, longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya, teman-teman. Jika lingkungan sudah tercemar, maka perlu adanya keseimbangan lingkungan, teman-teman. Oh iya, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu keseimbangan lingkungan? Keseimbangan lingkungan adalah kondisi di mana lingkungan memiliki daya dukung dan daya lenting yang seimbang, teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa itu daya dukung dan daya lenting? Jadi teman-teman, yang pertama daya dukung. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di dalamnya. Contohnya pada diri kita sendiri. Pastinya kita memerlukan makanan untuk mendapatkan energi, ya kan teman-teman? Kemudian kita memerlukan oksigen untuk hidup di dunia ini, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu daya lenting. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan yang seimbang, teman-teman. Untuk membuat lingkungan seimbang harus memerlukan beberapa faktor loh, teman-teman. Yang pertama, faktor energi, di mana semua energi yang kita butuhkan harus sesuai dengan energi yang diperlukan. Yang kedua, faktor makanan, di mana semua makanan yang kita konsumsi harus sesuai dengan makanan yang diproduksi. Dan yang ketiga, harus adanya keseimbangan biotik dan abiotik, teman-teman. Setelah kita mengetahui arti dari pencemaran lingkungan, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terdiri dari 3 macam, teman-teman. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Saya akan membahas satu persatu ya, teman-teman. Mulai dari yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh gas atau asap dari pabrik industri dan juga kendaraan bermotor, teman-teman. Pencemaran udara juga berasal dari pembakaran fosil, seperti minyak bumi dan juga bahan gas yang berbahaya lainnya. Pencemaran udara juga berdampak negatif loh, teman-teman. Yang pertama adalah hujan asam. Hujan asam akibat dari hasil buangan pembakaran fosil yang mengakibatkan peningkatan belerang oksida atau SO dan SO2. Kemudian yang kedua adalah efek rumah kaca, di mana suhu yang naik di atas permukaan melewati rata-rata karena meningkatnya karbon dioksida. Dan yang ketiga adalah kerusakan lapisan ozon. Kemudian kita akan membahas tentang
Cara mengatasi pencemaran udara adalah yang pertama, mengurangi penggunaan gas-gas berbahaya. Yang kedua, menanam pohon untuk penyerapan udara. Dan yang ketiga, membuat cerobong asap untuk pabrik industri. Kemudian, saya akan membahas tentang pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh limbah padat dan limbah cair. Pencemaran air ini dapat menyebabkan ekosistem air menjadi terganggu. Bahan-bahan yang mencemari pencemaran air ini, yang pertama, penggunaan insektisida, deterjen, pupuk, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sampah. Yang ketiga, sisa-sisa bahan organik seperti nasi, tumpahan minyak, kotoran manusia, dan juga urin manusia. Cara mengatasi pencemaran air yang pertama adalah tidak membuang sampah ke selokan atau ke sungai. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya, teman-teman. Dan yang kedua, membuat bak penampung untuk limbah industri. Yang ketiga, mengurangi penggunaan insektisida. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran ini disebabkan karena bahan areal yang masuk ke dalam tanah. Berikut merupakan video salah satu pencemaran udara yang ada di sekitar saya, yaitu di daerah Jakarta. Sekian dari pembahasan pencemaran lingkungan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Dadah, makasih teman-teman.